Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Hairun Nisa dengan NIM 2030403039. Yang kedua Khaliza Pesma dengan NIM 2030403040. Yang ketiga yaitu Muhammad Fadilah Tanjung dengan NIM 2030403048, dan yang terakhir yaitu Miska Mufidawati dengan NIM 2030403058. Nah, di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang akuntansi dana desa dalam mata kuliah akuntansi sektor publik, dan dosen pengampu Sri Adala Fitri, SE, MSI. Nah, langsung saja simak penjelasan materi dari kelompok 5. Baiklah, sebelum saya masuk ke dalam pengertian akuntansi desa, saya akan sedikit menjelaskan tentang definisi desa dan definisi akuntansi itu sendiri. Definisi desa. Definisi desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal-usul, dan tradisional yang dihargai dan dihormati oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, definisi akuntansi. Akuntansi adalah suatu kegiatan mencatat data keuangan yang menghasilkan informasi yang berguna bagi para pemakainya. Pengertian akuntansi desa. Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota yang kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan yang menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan desa. Pihak-pihak yang membutuhkan dan memerlukan informasi laporan keuangan desa diantaranya adalah A. Pihak internal. Pihak internal adalah pihak yang berasal dari struktur organisasi desa, yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara, dan kepala urusan atau kepala sanksi. B. Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap APB desa. C. Pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, mengingat bahwa anggaran desa berasal dari APBN dan APBD melalui transfer bagi hasil dan bantuan keuangan. D. Pihak lainnya. Selain dari pihak yang telah disebutkan sebelumnya, banyak pihak yang memungkinkan untuk mengetahui informasi keuangan desa, misalnya seperti lembaga swadaya masyarakat, RT atau RW, masyarakat desa itu sendiri, dan lain sebagainya. Selanjutnya B. Tujuan penyusunan laporan keuangan desa. Tujuan utama penyusunan laporan keuangan desa adalah menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan atau menilai akuntabilitas serta kinerja keuangan
suatu ekuitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola serta membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Nah, selanjutnya yaitu pencatatan pada pengelolaan dana desa. Nah, yang pertama yaitu pencatatan pada transaksi pendapatan. Nah, pada kelompok ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa di sini yaitu berupa pendapatan yang dihasilkan dari usaha, aset desa, dan yang lainnya. Dan yang kedua yaitu transfer. Nah, transfer di sini yaitu yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa, bantuan dana dari APBD provinsi dan atau APBD kota. Nah, yang ketiga yaitu pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain di sini yaitu selain pendapatan asli desa dan transfer. Nah, di sini berupa hibah atau sumbangan. Nah, untuk contohnya bisa dilihat pada PPT yang telah ditampilkan, yaitu dalam tahun 2000 XX diperoleh PA desa dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, hasil usaha 19 juta, hasil aset atas swadaya atau partisipasi atau gotong royong 25 juta. Lain-lain pendapatan asli desa 6.500.000. Nah, untuk totalnya yaitu 50.500.000 rupiah. Nah, selanjutnya yaitu pencatatan transaksi belanja. Pada kelompok ini dilakukan pencatatan berdasarkan yang pertama yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang kedua, pelaksanaan pembangunan desa. Yang ketiga yaitu pembinaan kemasyarakatan desa. Yang keempat yaitu pemberdayaan masyarakat desa. Dan yang terakhir yaitu belanja tak terduga. Nah, untuk contohnya bisa disimak dalam PPT berikut ini. Penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu berupa belanja pegawai 360 juta, belanja barang dan jasa 180 juta, dan belanja modal yaitu 50 juta. Untuk totalnya yaitu 590 juta rupiah. Nah, selanjutnya yaitu pencatatan transaksi pembiayaan. Pada kelompok ini dilakukan 2 pencatatan. Yang pertama yaitu pencatatan penerimaan pembiayaan, dan yang kedua itu pencatatan pengeluaran pembiayaan. Nah, untuk contoh pencatatannya bisa disimak dalam materi berikut ini. Dalam tahun 2000 XX, transaksi yang terkait dengan penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sisa lebih perhitungan anggaran atau silfa 28.600.000 rupiah. Pencairan dana cadangan 0 rupiah, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan juga 0 rupiah. Untuk totalnya yaitu 28.600.000 rupiah. Akhir yaitu pencatatan aset, kewajiban, dan kekayaan bersih pemerintah desa. Pada kelompok ini dilakukan pencatatan yang mempengaruhi posisi aset, kewajiban, dan kekayaan bersih pemerintah desa pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan. Biasanya per 31 Desember di tahun yang bersangkutan. Saya akan melanjutkan materi tentang contoh penyajian laporan keuangan desa. Menurut laporan keuangan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Data laporan keuangan diambil dari seluruh posisi yang dilakukan sampai dengan pembuatan neraca lancar. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBD desa. Laporan ini menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa dibandingkan dengan anggaran sesuai dengan APBD desa. 2. Laporan kekayaan milik desa. Laporan ini menyajikan kekayaan milik desa yang dasarnya merupakan selisih antara aset dan kewajiban desa.
3. Catatan atas laporan keuangan desa. Laporan keuangan adalah catatan tambahan yang diberikan pada isi laporan keuangan. Tujuan pembuatan catatan laporan desa ialah agar memperkuat bukti-bukti yang telah ada pada tahun-tahun sebelumnya. Bagian E. Perbandingan akuntansi dana desa dan akuntansi biasa. 1. Akuntansi dana desa hanya memiliki 3 laporan keuangan. Yang A. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBD desa. Yang B. Laporan keuangan milik desa. Yang C. Catatan atas laporan keuangan. 2. Pada akuntansi dana desa tidak terdapat laporan laba rugi, karena pada akuntansi dana desa tidak ada penyajian laporan keuangan laba rugi. Mungkin sekian penjelasan materi dari kelompok 5. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.